Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. baik. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi selamat wabarakatuh. selamat siang rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir ya, menyempatkan waktu buat kita berkumpul meskipun melalui Zoom. Ya. Informasi yang ingin kita sampaikan nanti lebih lengkapnya akan ditambahkan oleh Pak Konde ya. Tapi saya ini informasi awal saja. Informasi pertama saja yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita diminta ada ketentuan baru yang kemarin ya tanggal 3 ya, tanggal 3 dan tanggal 2 ya, tanggal 2 dan tanggal 3 itu terkait permintaan kantor pusat mengenai data PGS. Jadi saya yakin rekan-rekan semua sudah efektif bekerja sebagai Satpam PGS ya di masing-masing cabang BRI wilayah ya. Nah, yang jadi pembahasan kita itu yang pertama terkait aplikasi ya. Jadi kita diminta nantinya semua PGS itu akan tersistem penugasannya, dibuatkan jadwalnya oleh RO, dan ketika jadwal itu keluar rekan-rekan wajib menggunakan aplikasi absensi itu ya untuk setiap penugasannya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Nah, kemarin kenapa kita infokan silakan login, silakan download ya aplikasinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semuanya sudah menginstal Pak aplikasinya? Sudah Sudah, Pak. semua. Ya, Nah, sudah Dan, Siap, sudah. nah, siap sudah, Dan. apakah masih ada yang terkendala, tidak bisa login dan lain sebagainya? Tidak ada Aman, ya? aman, Pak. Ya, oke. Udah join semua ya, udah bisa login semua artinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, aplikasinya nggak usah dikotak-katik, ya biarkanlah. Karena di situ kan ada keterangannya. Coba kita sampai buka aplikasinya, coba. Ya, bentar. Jadi silakan rekan-rekan buka dulu aplikasinya. Ya, jadi di situ, nah, jadi kan di sini ada keterangan nih absen, ya. Ada tulisan keterangan di situ absen, ya. Nah, nih di gambar ini absen. Jadi absen itu tidak akan berfungsi kalau jadwalnya belum ada. Jadwal shiftnya kan belum ada kan. Nah, jadi ini sesuai permintaan dengan SAU yang kalau kita nyebutnya itu tim audit lah ya, bagian keuangan ya. Tapi yang ditempatkan di Kanwil namanya SAU. Jadi ketika ada senior kita cuti, pengajuan itu harus wajib diajukan oleh senior kita itu baik definitif maupun mobile seminggu sebelum. Artinya kalau mereka mengajukannya seminggu sebelum, maka bisa diinput jadwal tugasnya ke sistem ini, ya. Tergantung nanti, ya, tergantung dari RO-nya nanti menugaskan siapa, atau Pak Fauzi, ya, atau Pak Astari. Tapi yang jelas kalau ukar tersebut misalnya Pak Fauzi di unit pelaju, artinya Pak Fauzi yang ditugaskan. Misalnya Bang Riki di mana? Unit pelaju ya, Bang Riki misalnya, atau Bang Yunus di unit Lemabang. Ada satpam atau seniornya yang cuti di situ, otomatis pasti Bang Yunus yang jaga, ya, di situ ya. Nah, jadi jadwalnya baru muncul, baru bisa absen. Nah, jadi kalau kita sudah absen, kita klik, kita lanjut ke ya. Nah, itu kan terekam langsung oleh kantor pusat. Ya, itu yang pertama, guna aplikasi itu untuk konfirmasi ke kantor pusatnya. Bahwasanya yang didaftarkan di sistem oleh RO, oleh Pak Konde, oleh Pak Miko, oleh
Pak Rian misalnya oleh Pak Al Kausar bahwasanya itu benar. Memang benar di jadwal cuti ini yang gantikan Yunus misalnya atau yang gantikan si Repaldo ya, bukan yang lain ya. Jadi itu maksudnya seperti itu, memastikan. Jadi antara pengajuan yang diajukan yang dibuat RO dengan yang di lapangan itu sama ya. Kalau sama artinya kantor pusat baru galak bayar, baru bisa diverifikasi. Kalau beda ya, nah itu yang biasa sering terjadi gagal bayar dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba berubah gitu kan? Artinya kalau memang ada perubahan tiba-tiba Yunus sakit misalnya kan berhalangan, artinya segera lapor. Lapornya boleh ke Danro atau ke RO langsung. Pas saya berhalangan Pak, minta tolong digantikan yang lain. Tapi harus secepat mungkin ngimpulkan itu kalau memang itu berhalangan. Ya, kalau tidak kalau kita ngimpulnya tidak cepat, ya otomatis ya kesian yang nanti ini lagi tidak ribet urusannya ya, terus duitnya tidak masuk, terus yang namanya Yunus juga tadi dianggap alfa dan sebagainya, pokoknya ribet lah ya jelasannya itu. Nah, makanya ketika rekan-rekan nanti ditunjuk, ditugaskan melalui aplikasi ini, ya masuk kami ya laksanakan, kerjakan, khususnya yang di BRI ya, khususnya yang BRI. Nah, ini juga begitu juga dengan mungkin dengan terkait penugasannya di Uniqlo misalnya, terus di luar-luar BRI ya, misalnya di Bank Emas dan lain sebagainya, balik lagi itu tentuannya dari RO. Kalau RO sudah menginfokan, Pak Maulana berangkat ke PG misalnya, tugas di PG, hentikan ini, muncul ya, harus sesuai sistem. Ya, kalau dulu kita tidak pakai sistem ya, nah sekarang pakai sistem Pak. Ya, jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus mengikuti. Ya, artinya ada kesempatan agar kan bisa dinas di usaha yang lain ini. Ya, ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan. Misalnya Pak Ipan dari unit Cinde, ya, karena ini kebutuhannya urgent, ya haruskan backup di Bank Mas, mau tidak mau, Pak Ipan, ya harus berangkat. Ya, kalau dulu evaluasi PGS itu cukup di kantor cabang. Kita nih PKS Palembang ya. Sekarang kantor pusat pun ikut nilai. Nah, itu intinya ya. Itu yang pertama itu terkait absensi. Jadi kapan bisa digunakan absensi aplikasi ini ketika RO sudah menjadwalkan jadwal rekan-rekan untuk menggantikan cuti para seniornya. Jadi pesan saya ya boleh sering-sering dicek atau boleh juga mungkin konfirmasi dengan RO-nya misalnya atau dengan Danru-nya. Pak, misalnya bulan ini ada tak jadwal untuk backup di BRI? Ya, kalau memang ada Pak, tolong tolong aku siap misalnya kan. Tolong juga inputkan RO-nya misalnya seperti itu. Jadi RO-nya yang input kok. Ya, karena Danru nggak bisa input RO memang. Ranahnya RO. Ya, RO. RO yang menginput. Sampai sini paham ya maksudnya ya. Ah, terus Ya, yang paham, Bang. selanjutnya masalah aplikasi mana lagi? Bentar ya. Nah, kalau di sini sistem PGS harus terdaftar di Prima Payroll Sync, SPP. PGS harus menggunakan rekening pribadi. PGS wajib menggunakan PGS wajib penugasannya melalui Prima Super App. Ya, nah jadi memang ini arahan langsung dari kantor pusat. Nah, itulah kenapa rekan-rekan kemarin kita minta isi link, isi nomor rekening pribadi, ya tujuannya biar kita tidak ada lagi kesalahan terkait nomor rekening yang salah. Mungkin rekan-rekan dulu pada saat melamar
sudah mengirimkan nomor rekeningnya benar, tapi pada saat admin payroll menginput atau RO menginput, ternyata rekeningnya beda, ya. Nah, maka dari itu hari ini kita menyesuaikan baik yang kita kirimkan di link kemarin dengan yang aslinya, soft copy-nya itu memang benar-benar sama, ya. Ya, selamat datang ke Konde. Usaha ke pakai rekening BRI ya. Jadi kita rekening lain ya. Hmm. Ya, silakan. Ini Pak Konde, lanjut lagi. Ya, tadi saya menyampaikan sedikit lah Pak. Lebih jelas untuk boleh sampaikan. Yang ini terus gini jangan. Yo, kita yang di Palembang wilayahnya sebagian yang ini Pak. Betul. Sedikitnya yang memang pegang kita. Yang istri saya ada undang hati. Sudah, Sriwijaya Ripai hadir Pak. Iya, sedikit orang pegang situ. Ya, satu minggunya yang istri saya. Sebagian ada yang join lewat Zoom. Berapa orang ya? Yang dari Sriwijaya tunjuk tangan. Sriwijaya. Padahal Sriwijaya jadinya kan banyak tuh kayak. Ukernya memang banyak PGS-nya yang kosong Pak. Tidak pemenuhan lagi. Berarti kurang yang dikembalikan juga ya. Ya. Kalau yang dari Rifai, tunjuk tangan. Nah, lagi kita. Memang kita juga belum banyak misi formasi ya. Yang freelance juga. Freelance ini ideal nggak ada ya, ideal. Ideal tugas. Dua-dua. Ya banyak juga yang sudah konfirmasi lagi dinas pagi, tugas, penerangan hadir. Ya. Jadi kemarin, jadi kemarin Pak Konde yang Pak Konde minta terkait pengisian form itu sudah. Jadi Pak Konde bisa cek. Kita bukan cuma di Sriwijaya Rifai, tapi seluruh Pak belum itu pengen dan sebagainya masuk kan loh. Oke, Pak Konde cek baik, konfirmasi lagi. Kalau memang kurang, nah hari ini yang terkait ini penggunaan absensi itu jelas udah tadi, udah kayak sampai aplikasi tadi. Nah, tapi untuk sistem penggunaannya itu mereka belum tahu nah, mana itu. Baru sampai sini. Ini udah selesai. Udah. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Duduk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Saya ucapkan wabarakatuh. terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini memenuhi pemanggilan dari kita PT PKSS untuk terkait sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Prima Super App yang dimana sekarang kita PKSS untuk per bulan Januari ini sudah gencar-gencarnya nanti akan peralihan dari teman-teman yang selama ini mungkin yang sudah berjalan menggunakan absensi manual. Nah, tapi nanti ke depan Insya Allah di bulan Februari nanti akan running terkait penugasan teman-teman menggunakan aplikasi. Gitu. Jadi termasuk PGS freelance atau PGS Sabtu Minggu, semua yang namanya dengan status jabatan PGS, tetap nanti peranannya menggunakan aplikasi. Jadi nanti tidak hanya satpam, termasuk OB dan juga pengemudi pun harus menggunakan aplikasi tersebut. Karena menghindari dari beberapa kesalahan-kesalahan. Contohnya tidak ditugaskan, tapi teman-teman nanti ditugaskan oleh satpam beberapa satpam yang ada di UKER tersebut hanya by telepon, tapi tidak ada penugasan dari PKSS itu menyalahi. Jadi nanti tidak bisa diklaim sebagai pengikutan PGS atau daftar hadir teman-teman semua. Lalu yang kedua, mungkin menghindari apa ya berubah ke era digital ya. Mungkin teman-teman selama ini dikit-dikit manual, nanti tanda tangan approval ke atasan masing-masing dan juga chat. Tapi nanti ranahnya PKS sudah meranahnya digital. Jadi nanti berhubung kemarin masih uji coba terkait aplikasi ini, nanti teman-teman jadi gini, kenapa kemarin sudah di-share link ya, link Google Form, teman-teman harus ngisi karena dalam bulan ini kita PKSS harus ngisi pendaftarannya teman-teman yang dulu sudah terdaftar atau sudah ada nicknya PGS, terpaksa harus kita hapus semua, kita input ulang, tapi di daftar penginputan kami nanti harus lengkap nih, ya, karena semua yang sudah berjalan kan cuma
Ada yang penting ada KTP, ada buku tabungan aja. Tapi nanti kita harus ngisi database-nya teman-teman harus lengkap, biar tidak ada kesalahan. Gitu. Karena beberapa ada penyalahgunaan tuh nomor rekening bukan rekening nomor rekening teman-teman pribadi, bisa aja nomor rekening istri atau orang tua ataupun nomor rekening orang lain. Itu menyalahi. Jadi kami memonitoringnya nanti lewat situ. Ketika pendaftaran kita cek nomor rekeningnya satu-satu. Setelah itu nanti ketika ada penugasan, ya nanti penugasan termasuk jam masuk, tampilannya nanti seperti ini gitu. Jadi ketika teman-teman nanti misal oh ditugasi misal Mas Riki jadwalnya Sabtu Minggu, ya kan sudah ada surat tugas dan juga nanti harus absen menggunakan absensi ini, termasuk nanti ketika Mas absen Mas Riki nanti absen kita selaku PKS nanti approval terkait kehadiran teman-teman. Kehadiran teman-teman di situ dicocokkan antara surat tugas dan juga nanti dari daftar dari teman-teman di situ. Jadi memang sekarang nggak rumit teman-teman. Yang intinya ini cuma perlu penyesuaian di awal. Di awal kita memang arahnya digital. Ini sebetulnya ya teman-teman mungkin ada yang ngerasa ini terlalu apa? Terlalu terlalu ribet gitu ya. Tapi sama juga kami pun beranggapan terlalu ribet gitu loh. Karena ya menghindari dari hal-hal yang lain ya teman-teman ya. Menghindari dari hal-hal lain dan juga kita kalau bisa sekarang kan eranya digital jadi berbasis hard copy sekarang lebih baik kita kurangi. Yaitu instruksi dari Direktur PKSS, Bapak Arsono, manajer apa Direktur Operasionalnya PKSS, ya ini nanti akan segera diterapkan. Makanya kita setiap level PKSS sekarang dikejar deadline untuk terkait penggunaan aplikasi ini. Jadi tujuan kami mengumpulkan teman-teman biar teman-teman paham ya. Jadi nanti ketika ada teman-teman PKS di luar sana yang belum bisa hadir, jadi nanti tolong juga diinformasikan gitu. Barangkali teman-teman ada yang sedang jaga tidak bisa ikut Zoom ataupun hadir, teman-teman bertugas overhand atau istilahnya overhand itu menjelaskan dari satu tangan ke tangan lain secara penjelasan dari teman-teman semua biar teman-teman yang lain pun juga paham kan seperti itu biar paham cara penggunaan seperti apa. Jadi sementara ini baru kita sosialisasikan dan juga untuk permintaan data teman-teman nanti terkait cara penggunaannya seperti apa ya nanti kita panggil lagi. Karena kemarin mau di tryout dari kantor pusat tapi belum bisa. Tapi nanti semoga nanti ketika data yang teman-teman isi di Google Form itu sudah terisi, kita input. Terus nanti apabila ada info lanjutan dari kantor pusat untuk bisa di trailer, ya kita nanti training teman-teman secara penggunaan aplikasi. Pada dasarnya kita pemanggilan teman-teman seperti itu. Itu poin-poin yang terkait penggunaan aplikasi. Di luar dari itu, harapan kami PKSS memanggil teman-teman semua itu yang jelas, teman-teman itu sementara ini memang PKS. Ini PKS itu sementara. Dalam artian ya teman-teman silakan berlomba-lomba menunjukkan kualitas dirinya terkait kerapian. Pak saya PKS saya belum punya seragam. Yaitu teman-teman kita pengennya ketika teman-teman gabung di PKSS mau tidak mau ya seragam itu harus sudah siap. Ya yang jual diri itu teman-teman juga kualitas atau kemauan kerja itu dari teman-teman semua kan gitu. Sedangkan di awal teman-teman harus melengkapi itu semua terkait pelengkapan seragam, atribut. Jadi kalau teman-teman yang seragamnya sekiranya sudah lusuh, ya silahkan dengan modal teman-teman yang sudah kami beri job itu digunakan untuk update setiap tahun untuk penggunaan seragamnya. Gitu ya, Pak. Harapannya kan seperti itu. Jangan sampai nanti teman-teman kami rasa udah lusuh seragamnya, penjagaan ngerasa tidak dimonitor PKSS, kumis jenggot pun tetap panjang, ya. Setelah itu terkait postur tubuh pun ngerasa tidak perhatikan, ya tetap ala kadarnya gitu. Jadi teman-teman terkait itu semua, seperti contoh di BRI ini kontrak ataupun kontrak ber-PN ataupun tidak ber-PN itu selalu mencerminkan terkait perpanjangan kontrak apabila berat badannya tidak proporsional akan tidak diperpanjang. Gitu. Sriwijaya itu ada terkait ukur tutup, terus tinggi berat badan mungkin ada yang tidak ideal, menjadi catatan dari Kanwil untuk evaluasi ya gitu. Apalagi di bawah dari itu ada penilaian-penilaian tersendiri. Jadi teman-teman semua tolong terkait penampilan itu dijaga. Lalu selanjutnya terkait kedisiplinan. Kedisiplinan tolong lebih aktif. Kalau udah ada arahan dari Danru untuk tugas jam 7, layaknya teman-teman itu jam 6.30 itu sudah datang. Ya.
Jangan sampai teman-teman terlambat lah, lebih dari itu. Tadi itu. Ya, kalau pasti teman-teman sering terlambat, pasti kan ada penilaian khusus. Ya teman-teman itu jangan mengikuti kehendaknya teman-teman sendiri gitu loh. Ya apa aku merasa saya bagus itu enggak, jangan. Karena teman-teman itu kerja di suatu perusahaan itu apalagi di PKSS ya yang menilai kan dari berbagai pihak. Bisa dari PKSS, bisa dari user tersebut ya, bisa dari dadu-dadu itu. Makanya kita kan compare semua datanya. Bukan berarti ada ini ya teman-teman ya. Kalau ada penilaian seperti itu bukan berarti itu adalah penilaian tersendiri, itu bukan. Kami pun tidak ingin memotong rezeki ya teman-teman, tapi kita melihat dari kelayakan teman-teman untuk di penempatan suatu perusahaan walaupun itu PGK sekali. Itu yang apa? Yang sangat kami himbau ke teman-teman semua terkait beberapa poin itu, terkait penampilan, seragam, ya, kedisiplinan, tolong itu dijaga, lalu komunikasi itu dijaga dengan baik, ya, dijaga dengan baik. Yang teman-teman ngerasa ID card-nya pun merasa udah hilang atau udah gambarnya pudar, silahkan konfirmasi atau koordinasi dengan PKSS. Kalau perlu pun kami buatkan, kan gitu. Ya, lalu selanjutnya terkait terkait ini ada beberapa kekosongan. Ini di user Surya Mandiri Serindo ini ada satu kekosongan sampah, gitu kan. Sampah kira-kira karena kualifikasinya Surya Mandiri Serindo ini minta yang tinggi berat badannya proporsional, tingginya lebih 100. Ya, penampilan yang tegap kan itu, pengennya mereka yang tegap. Gajinya di Sungai Manis Indo Palembang ini gaji UMK. UMK. Lembur ada apabila itu menginjak di tanggal merah nasional. Tuh. Jadi sekaligus kami menawarkan siapa yang kira-kira teman-teman yang hadir di sini atau mungkin via online ini Zoom, siapa yang mau mengikuti seleksi. Kalau mau mengikuti seleksi, silakan karena kami segera kami proses untuk dihadirkan ke sebutan darah pada waktu depan. Kalau teman-teman masih ngerasa mau di BRI, aku silakan itu persepsinya atau penilaian teman-teman. Kan selepas dari itu kan kami hanya menawarkan mana yang ada kekosongan. Nah itu dari teman-teman siapa yang mau nyebut yang hadir di sini atau yang pihak online yang mau ikut tes gudang garam. Coba silakan siapa yang tahu. Ada nggak yang mau ikut tes gudang garam? Coba angkat tangan kalau mau. Nggak mau, nggak mau gudang garam. Nggak. Oh yang mau nggak? Ah, bapak itu mau. Yang lain mau nggak? Nggak mau. Pasti kan ke teman-teman ini kan kita lihat kan basisnya kan tahu teman-teman udah terlalu nyaman di BRI kan itu. Jadi jangan salah ya teman-teman ya nanti di BRI itu tidak selamanya teman-teman di situ ya. Tuh. Kalau memang kayak Mas Rivaldo kan memang tinggal nunggu tes. Nanti udah dipanggil kan, ada dapat infonya dipanggil kan Mas Rivaldo kan. Udah di WA admin belum. Ditunggu aja kemarin nih selain kelupaan. Mas Rivaldo ini mau dites Kanwil bersama rombongan Kanwil akan mau ada yang masuk ke definitif. Jadi teman-teman ya itu tadi kalau teman-teman merasa udah nyaman di PRI ya itu tadi harapannya ya silakan teman-teman kalau masuk Sabtu Minggu pun itu harus harus sesuai ya. Jadi teman-teman ngerasa jangan nggak dipantau. Kalau tugas walaupun itu Sabtu Minggu atribut dilengkapi termasuk borgol, pentungan itu harus dipakai ya. Jangan seenak hatinya teman-teman, kumis jenggot panjangin, nggak pakai pentungan atau jangan intinya kita ini kerja di penempatan manapun walaupun kita PGS jangan ngerasa teman-teman itu tidak dipantau itu aja. Jangan ngerasa teman-teman tidak dipantau. Jadi nggak ada ya pemuda garam ya. Berarti kalau nggak ada ya kami pun memenuhi PGS. Kami mau merekrut PGS lagi nanti untuk pemenuhan yang untuk PKSS kami penuhi PGS. Nanti untuk teman-teman yang masih freelance, ya jangan jangan kaget kalau kami menempatkan PGS-PGS untuk BRI di hari kerja. Ya, teman-teman yang sudah ngerasa memiliki atau menjadi bagian PGS di BRI Sabtu Minggu, jangan kaget kalau kami melengkapi PGS itu di BRI di hari kerja. Tuh.
bukan haknya teman-teman, teman-teman PKS satu minggu di BRI, tapi ketika ada PKS lain ngisi di hari kerja, itu juga bukan menjadi haknya teman-teman. Teman-teman menyampaikan itu boleh berpendapat, tapi selayaknya teman-teman jangan meminta ataupun berdalih teman-teman itu menjadi haknya teman-teman. Ya, itu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kita mau rekrutan besar-besaran untuk satpam, mobil maupun pengemudi untuk PKS Palembang. Jadi teman-teman yang ada, terutama ini kan Sriwijaya banyak yang tidak diperpanjang karena akan ada penutupan uter. Tapi nanti PGS pun kami tambah juga untuk teman-teman Sriwijaya. Jadi nanti kalau yang uker-uker yang tutup yang Sriwijaya itu kami melihat lebih mendominasi, ya mohon maaf nanti teman-teman yang di Sriwijaya satu minggu ataupun teman-teman yang di Rifai satu minggu akan tergeser. Semisal, karena kan kami mengupayakan menolong dari teman-teman yang ya sudah kontrak tapi tidak berpanjang karena utang tutup. Ya pasti kalau Sriwijaya pasti mengharapkannya yang kemarin bukan tutup, kalau bisa kalau makan masih layak, pasti akan ditempatkan untuk satu minggu yang di Sriwijaya. Kalau Sriwijaya itu kami tawarkan untuk beberapa yang kosong mau, kita tawarkan. Tuh. Mas Riki tingginya tingginya berapa? Siap. 70 berapa? 70. Mas Yunus, kamu di Sriwijaya sejak kapan? Baru jualan. Lah, sampingnya Mas Rivaldi sama tinggal bilang PKS di mana? Pak Coba lama udah berapa lama di sana? 3 tahun ya. Dari zamannya RO-nya siapa? WFI ya. Itu yang Sriwijaya tutup mana Jason? Ukuran tutup yang baru aja untuk yang tahun 2025 ini. Ini sih Pak Polda, yang sama sana tuh, yang bisa ada yang mau berapa utang? Pak, Pak. Ya, itu tadi memang yang saya dengar 12 satpam sih. Tadi kan estimasi 4, 4 poker ya, 4 unit. Berarti kan satu unit aja ada 3 satpam. 3 kali 4 aja ada 12. Nanti akan kami panggil juga untuk teman-teman yang sering saya untuk itu nanti biar di mapping untuk sekiranya PKS-PKS yang perlu di apa tempatnya di satu minggu atau teman-teman yang sudah satu minggu tapi perlu di freelance kan nanti kan kita lihat itu semua kita solving juga masih dari masing-masing BRI. Ya teman-teman ya pada dasarnya kita menawarkan kalau ada personal untuk kami informasikan bukan berarti nanti nggak kami informasikan gitu kan. Ya kalau tahu kami tawarkan teman-teman tidak mau yaitu kembali ke teman-teman. Tuh. Mas Aidil kamu dijaga di mana? Freelance kan kamu? Freelance kan? Kenapa nggak mau di gudang garam? Kurang. Kurang tinggi lah. Harapan gajimu itu berapa? 166 ya? Oh, tinggi badannya 166. Coba berdiri Mas Aidil. 166. Oke Mas Angga itu Mas Angga silakan kalau mau ditambahi. Absen ya, jangan lupa absen. Oke. Nah ini Pak Bone yang asli. Udah pada ngisi di link sudah. Udah ya. Jadi ketika teman-teman itu penugasan di BRI itu ketika sudah diinformasikan oleh satu minggu yaitu teman-teman blok untuk penjaga itu hanya di satu minggu. Kalau teman-teman di hari di Senin sampai Jumat itu tidak tugas, ya kami tawarkan teman-teman harus mau. Ketika PGS kita tawarkan 3 kali menolak wajibnya PGS itu untuk mengambil. Itu yang perlu kalian tahu. Kita untuk mengetahui PKS kalian itu ketika kami tawarkan mengisi di beberapa perusahaan untuk yang ketika di perusahaan di luar dari BRI ada yang bikin sakit cuti, teman-teman selalu beralasan itu 3 kali berhak kami untuk tidak menambah jumlah itu. Karena itu kita bisa menyebutkan teman-teman yang pertama tidak siap, yang kedua teman-teman pilih-pilih, ya
Karena teman-teman memilih itu melihat dari salary, oh YouTuber ini atau user ini atau perusahaan ini per harinya sekian, di perusahaan ini sekian, perusahaan ini sekian. Oh perusahaan ini ribet. Jadi teman-teman pilih-pilih, kami pun pilih-pilih. Oh nah, ada sampai teman-teman pilih-pilih. Gitu. Tapi kalau teman-teman udah banyak berdalih, udah kayaknya kami mengganti teman-teman sih. Jadi masa enggak ya nanti kalau memang ada penawaran-penawaran teman-teman ketika ngisi freelance di hari kerja Senin sampai Jumat, menggantikan meja satu cuti, teman-teman banyak yang tidak bisa, yang bukan berarti tidak bisa. So, teman-teman, wah Pak, saya ada kegiatan, wah Pak, saya ada acara nanti, itu kesimpulannya kan tidak bisa. Walaupun teman-teman ada acara atau suatu kegiatan apapun, pada dasarnya ketika kalau konfirmasi 3 kali, ya itu tidak bisa. Ya itu kan nggak tahu betul atau tidaknya kan teman-teman yang tahu. Kami kan menawarkan itu. Ya, lanjut ke sana. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kalau Ya. ada pertanyaan nggak? Ya, silakan yang ingin bertanya. Nggak ada. Ya, Yang sedikit. terkait aplikasi Supermarket Prima itu kan sebelumnya kan sudah pernah kita katakan juga. Kita pada saat pendaftaran kemarin keterangannya invite credential itu apa harus dulu. Jadi nggak apa-apa. Pertanyaan yang bagus juga dari Mas Riki. Jadi ketika teman-teman kemarin sudah mengisi Google Form, kita input dari sistem itu nanti jeda cuma 1 jam atau 2 jam, muncul nicknya teman-teman langsung bisa digunakan untuk login. Nanti sambil nanti berjalan, kalau sudah ada arah kantor pusat, kita input semua, nanti kita bisa ke teman-teman terkait nicknya teman-teman untuk login. Nick dan juga passwordnya akan kami informasi. Oke, Mas Angga. Oh, banyak juga ya. Iya, ada orang 16 di gabungan. Oke. Ada lagi? Tanyakan? Ya, silakan, mumpung ada Pak Ponde. Ya, mumpung kita bahas yang belum bahas yang lain. Ya, nanti, nah silakan Pak Bobi. Ini silakan. Ada sebelum merekrutkan penyelenggara saya melakukan juga masih sesi Ini 2024 awal tahun dan khusus itu dibuat bulan saat itu saya itu tesnya ya, tapi tidak ada kelanjutannya. Kalau mudah ini kalau yang teknik yang sekarang ini Pak, gimana sih? Bertanya. ya kalau mau kan tadi saya makanya menginformasikan teman-teman kalau mau ya silahkan angkat tangan, berarti kan akan kami list untuk supaya dilakukan tes kan itu. Paling kan teman-teman kan harus melalui tahap tes psikotes. Ya, psikotes lulus, baru daftar hasil psikotes kami lampirkan untuk ke gudang garam. Kami panggilkan beberapa orang tadi yang mau, biar nanti gudang garam melakukan seleksi dan verifikasi. Kan gitu. Yang pertama itu Pak, yang bukan itu tidak ada. Ya itu nggak tahu, itu dulu zamannya Iya. baru, ya awal itu tahun lalu, awal tahun kan saya masih di Bangka juga. Ya sekarang yang sudah berjalan ya udah saat ini aja. Mau apa enggak? Siapa? Mau nggak? Nanti di list ya masa nggak yang untuk gudang garam ya. Paling nggak kan kami itu menawarkan ke gudang garam. Kayak teman-teman seperti apa hasilnya kan kita lakukan tes dulu di awal, setelah itu kami serahkan gitu kan hasilnya ke gudang garam. Nanti biar nanti dari tim kami juga melihat dari teman-teman, dari tim kami kan ada tim ya. Jadi segala penentunya itu bukan RO, bukan seperti saya, tapi itu ada namanya kita kan ada tim rekrut. Tim rekrut itu meliputi dari aslog, asisten psikolog dan juga psikolog. Asisten psikolog itu biasanya nanti yang melakukan teman-teman untuk melakukan pengetesan, wawancara, terus nanti psikotes nanti oleh psikolog, hasilnya yang menilai dari psikolog, gitu kan.
Jadi teman-teman bisa ukur di situ juga, kan itu kan. Kalau teman-teman ukur di situ ya kita sampaikan ke teman-teman ukurnya di situ, di tes itu, gitu. Itu masing-masing. Ya saya heran teman-teman tuh gini, ketika ada kesempatan di perusahaan lain, asalkan itu HA yang teman-teman cukupi, ya itu diambil. Kenapa kalian bergantung ke PR itu kan? Saya selalu begitu Pak. Ya, Setelah kemarin kurang lebih mau PPG saya itu Pak. Sekarang saya minat. PPG kemarin juga ikut. PPG dia saya minat Pak, tapi nggak ada segala macam. Tahu-tahu ada orang itu dari sana. Saya bilang, nah Pak ini saya itu akhirnya aja Pak. Jadi itu ada orang mana seksinya mana ini. Saya selalu saya bilang. Itulah yang PR yang Mas Ismail coba dikurusin lagi ya, jalan lakinya itu program biar Mas itu ya itu segala sesuatu perubahan itu butuh niat teman-teman memang harus ada niat dan juga dilaksanakan kan gitu Pak ya. Kalau nggak dilaksanakan sama aja gitu kan. Ya, itu kan untuk teman-teman yang menjual diri teman-teman kan dari teman-teman sendiri. Kita kan PKS itu hanya bisa mengarahkan mengantar teman-teman gitu kan. Apalagi teman-teman yang masih muda kalau memang sekiranya nggak ada kesempatan untuk gabung di BRI atau teman-teman merasa udah terlalu lama, ya mending ada tawaran jadi itu. Tawarannya apa? Ya, tawarannya itu tadi. Saya tahu ya kerja sama dengan PKS itu nggak mungkin perusahaan yang gajinya di bawah UMK atau UMP. Kalian tahu ya, tidak mungkin nggak ada BPJS-nya, tidak mungkin itu tidak ada THR, tidak ada kompensasi, tidak mungkin nggak ada seragam. Kan itu. Pernah dulu dari zaman saya itu ada siapa ya itu ya. Saking nunggu PGS terlalu lama mungkin dia udah PGS dari zaman Januari 2023 kemarin udah ngerasa udah dua tahun lebih katanya. Terus dia ada tawaran dari perusahaan lain, dia memang bayar vendor itu 5 juta. Tanya langsung, dia memang Pak saya izin resign dari PGS, lu kerja di mana, dapat rumah di mana di ini gitu. Wah dikenain biaya nggak kena Pak 5 juta. Nah, masuknya 5 juta, gajinya udah, tapi masuk 5 juta uang gajinya memang udah sesuai dengan undang-undang apa belum gitu. Kalau teman-teman kayak Mas Yunus, Mas apa itu tadi yang samping Mas Waldo, kayak Mas Waldo, Mas Riki, mau ada mau dia gitu. BRI itu belum tentu. Nanti kalau ukur ya, kalian kembali saat ini tutup, kalian mau 1 minggu di mana katanya? Nah, coba jawab. Kalian lihat jangan dari nominal, tentang 12 jam, pendapatan 250. Ya, jangan salah, nanti kalau memang kita udah ukur yang tutup-tutup, ya, udah, ini kesempatan ya kepada teman-teman kan. Dan freelance itu belum tentu ada Pak Jok. Gitu. Terus teman-teman saat ini Sabtu Minggu itu jangan merasa aku tenang. Bisa aja kayak Mas Riki misal di unit Merdeka. Bisa aja nanti ya Sriwijaya ternyata pembandingan apple to apple yang lebih bagus dari Mas besar. Terus Mas Yunus di unit mana? Ternyata BRI lebih memprioritaskan yang sudah yang kontrak kemarin kontrak definitif atau sama mobile karena lebih bagus yang patut ditutup itu. Mas Yunus bisa nggak terganti mereka? Bisa, karena itu kebijakan dari Sriwijaya. Tapi lagi itu kan ini penyampaian saya. Saya kan menyampaikan itu yang bisa terjadi dan tidak bisa terjadi. Kan itu. Yang kayak yang kita ngeliat case-nya kayak Sriwijaya itu kan bisa tutup. Ya karena dari keluar dari kehendaknya PRI cabang Sriwijaya juga. Poker itu kenapa sekarang banyak yang di mapping terkait poker itu pertama bisa terjadi karena berdekatan. Ya, berdekatan itu pengaruhnya ke apa? Nasabahnya banyak ke unit ini, unit itu, kan itu saking berdekatannya. Paling ya kayak inilah kemarin yang lihat Barat itu. Karena kedekatan, ambil rivalnya di situ, Merdeka di situ, ya kan? Unsur dari situ, ya kan? Ciri dari sini tutup wajar. Bisa juga terjadi karena laba yang tersebut tidak tidak untung, labanya tidak tercapai. Bisa juga, kan itu. Karena yang tiga mantrinya, mantri unsri itu berarti kan uang lingkupnya cuma berapa kelurahan. Kalau misalnya di unit yang situ tutup, berarti kan mantrinya bisa ke beberapa kelurahan. Gitu. Nah, itulah yang saya sampaikan ke teman-teman. Tapi yang kembali lagi kan kita menawarkan, Pak teman-teman tetap
tetap maunya di situ ya itu silahkan. Tapi jangan kaget nanti kalau ada mapping bagian tugas misal yang ukurnya Sriwijaya tadi itu ternyata bagus orang-orangnya dari Sriwijaya dari manajemen cabang pengen diisikan ke 1 minggu karena melihat mereka berbagus, tapi karena masih tertutup seperti apa? Nah, kalau teman-teman dari pribadi teman-teman ngerasa aman, aman di situ, ya udah. Nah, itu saya menggambarkan analisis seperti itu saya analisis karena itu yang bisa terjadi dan tidak bisa terjadi. Itu Mas Maen sama Pak itu ya, apa Ivan ya, yang dari online ada yang mau nggak tuh Mas? Ini yang di luar kota, Bapak. Salam nih coba ngomong Mas. Ya, halo rekan-rekan. Ya, bagi rekan-rekan yang online ya, nggak melalui Zoom ya, ada nggak yang mau berminat sebagai sapam penempatan di gudang garam? Tapi wilayah gudang garam itu di Palembang. Ya, ada nggak rekan-rekan yang berminat? Halo, halo, Tidak, Dan, tidak. Andre, Bang Andre, enggak ya? Franky, Dan. kemudian Fajri, ya, rekan-rekan Kayu Agung mungkin ya. Adakah yang berminat penempatan di gudang garam Palembang? Seleksi. Ya, untuk ikut Siap, seleksi. tidak, Dan. Banyak tidak. Dan masih ingin diberikan. Oh, menyesuaikan wilayah, Pak. Oke, ya, baik. Makasih ya. Penting dari kita udah ini ya, sudah secara terbuka menawarkan rekan-rekan. Yang jelas apapun nanti prosesnya ikuti, ya. Ikuti sesuai arahan informasi dari Pak Ponde tadi. Sayang sebenarnya dilewatkan, ya. User udang garam itu benefit juga, Pak. Ya, gajinya UMR juga. Kerja cuma 8 jam. Kerja 8 jam. BPJS dapat, THR apalagi, ya. Kalau kita berharap di BRI, ya itulah tadi, ya. Butuh prosesnya lama, ya. Pak Ipan berapa tahun Pak Ipan? Nah, lebih dari 5 tahun Pak ya. Siapa lagi yang paling lama? Pak Fauzi berapa? 5 tahun, ya. Nah, 5 tahun, 3 tahun. Yang terutama yang baru, Pak Wanto, ya. Terus Bang Maulana, Aidil, ya. Yunus, ya. Silakan, kalau mau ikut silakan. Tes, ya. Keputusan itu juga tergantung dengan usernya. Kalau usernya stuck dengan kita pada saat interview misalnya, usernya minta, coba apa yang kamu bisa berikan untuk perusahaan kami misalnya kan. Kalau kalian bisa meyakinkan usernya, mereka berminat, oke kami coba dulu katanya kan, 3 bulan misalnya Pak Bonde ya, bisa jadi, ya 3 bulan akan dinilai oleh user bagus ternyata. Patroli tidak pernah lewat, penjagaan malam aman misalnya kan, atribut lengkap dan sebagainya. Ya penerimaan tamu, nggak ada case, nggak ada miskomunikasi dan lainnya dengan rekan-rekan aman, solid, sudah. Ya kita tuh PKSS tuh tergantung usernya. Kalau usernya oke Pak, saya mau pakai ini, Rivaldo misalnya kan, lanjut, itu ya, ke Bang Denny atau Pak Fauzi, ya kami kembalikan lagi tergantung dengan kalau kita nyebut itu ya rezeki kita, ya insya Allah lah. Kalau rezeki kita tidak kemana. Urusan kami ya semangat lah, ya ada kesempatan melok, ya ada kesempatan ikuti, ya cukup. Ada lagi dibahas terkait yang udah ngelam, kita lanjut ya. Oke, Jim Pak Bune. Nah kemudian selanjutnya terkait seragam ya. Nah teman-teman kan saya yakin PGS pengadaan seragamnya tersendiri,
ya, modal sendiri. Ya, jadi kalau seragam kita udah pudar ya, udah lusuh, udah 2 tahun lebih misalnya kan, perlu diganti, terutama celana sudah pudar dan lain sebagainya, silakan Pak diganti, ya menyesuaikan, ya. Kenapa? Karena definitif kan udah dapat seragam sendiri ya, nanti nyusul sama, ya. Kami khawatir takutnya nanti ketika rekan-rekan bertugas itu jadi temuan dan temuan itu ditemukan oleh PGS yang repot semuanya Pak. Dandu repot, Pak Ponde saya dan lain sebagainya banyak ya. Kesannya kami tidak melakukan pembinaan, tidak melakukan pengarahan ya. Yang jelas kami tidak ingin rekan-rekan itu justru jadi temuan oleh pihak BRI ya, baik itu SPO ya, kemudian ONS, kemudian KPI Channel. Lah KPI Channel kita nih aktif Pak, terjun ke lapangan terus, benar-benar ngecek, apalagi pada saat penjagaan weekend libur, tunggulah pasti dimain, pasti ini mampir. Pak Hendra namanya ya, beliau beliau ini yang minta Pak, penjagaan itu memang harusnya di luar, duduk terlihat oleh nasabah di luar, kebersihannya dijaga, kebersihan ATM ya. Nah, pastikan nasabah aman dan juga kendaraannya aman. Nah, jangan sampai hilang. Nah, itu ya. Jadi itu arahan beliau ya, Pak Hendra. Jadi masuk kami rekan-rekan, saya yakin informasi itu kan sudah disampaikan terus berulang-ulang, ulang-ulang ya. Labu bui dah masih gitu tuh lah terekam otak itu Pak. Mana yang larangan, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh ya Pak ya. Nah, karena itu sudah disampaikan ulang, nah itulah terkadang kita mengambil tindakan tegas. Ya, temuan nih terbukti oleh kantor pusat, ya mohon maaf, tidak kami pakai, ya, tidak kami pakai lagi sebagai Sabtu Minggu, kami ganti yang lain. Boleh atau enggak? Boleh. PKSS punya kewenangan itu. Karena untuk menjaga nama baik perusahaan, PKSS terutama, ya, dan juga nama baik user. Kalau temuannya misalnya unit Merdeka misalnya kan temuan, otomatis kan berefek secara tidak langsung ke cabang, ya, cabang DKI-nya berpengaruh, nilai groomingnya turun, ya. Pas orang DKI tahu ini PGS, habislah kalian, Pak, ya. Maka dari itu tolonglah, ya, jangan lakukan apa yang sudah jadi ketentuan, baik itu seragam harus bagus, harus rapi, harus bersih, harus punya PDH, PDL, lengkap ya, ya. Gajian, sisi kelapa, ya, modal kerja kita, ya, PGS tidak rugi, tidak barang punya gitu ya, ya. Nah kalau kita sudah dikontrak, ya, sudah jadi satpam misalnya kan, nah pasti insya Allah kita dapat pengadaan, ya, disyukuri, alhamdulillah ini aku dapat pengadaan, ya. Pun kalau memang pengadaannya dirasa ini kurang bagus, nggak beli dewek Pak yang lebih bagus, silakan lebih bagus lagi, ya. Jadi itu, ya, bahkan tanamkan itu bahwasanya penampilan kita di perbankan nomor satu Pak. Saya yakin masyarakat sudah paham, sudah tahu itu yang kita jual, yang pertama penampilan, yang kedua layanan, ya Pak ya. Kita sepakat itu semua Pak ya, sepakat ya, 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 oke, Dan. ya, baik, ya. Kemudian selanjutnya, bentar, ini terkait mana tuh? Nah, ya, apa, terkait ketentuan seragam ya, kayak tongkat, borgol. Nah, ini tolong rekan-rekan, ya, kami tidak mau lagi dengan laporan PKS tidak punya tongkat, tidak punya borgol.
ya wajib punya sendiri Pak. Ya, tongkat borgol belilah, wajib punya sendiri. Ya, atribut yang PKS yang baru belum punya topi pad belilah. Daripada ribut kayak dengan seniornya, topinya rusak dan sebagainya beli deh Pak. Ya, beli lengkapi, wajib punya. Ya, PDH, PDL. Ya, intinya atribut miliki punya kita pribadi. Ya, enak kalau punya kita pribadi. Ya, walaupun seniornya baik, udah pakai yang punya kakak deh. Lagi rusak dan sebagainya, kamu ya keles dan sebagainya. Itu jangan ya. Tolong jangan sampai masalah atribut ya ini jadi kendala oleh PGS. Kami minta ini segera dilengkapi, jangan sampai jadi problem ya di lapangan. Kemudian selanjutnya terkait mana ini? Nah, terkait larangan ya. Ini larangan ini tidak bisa tidak kita baca, Pak. Pasti setiap pembinaan pasti kita ingatkan terus, ya karena yang inilah Pak yang sering jadi temuan. Ya, nah coba saya minta bacakan yang hadir di kantor PKSS, coba Pak Marwanto, tolong bacakan Pak. Ini apa yang tidak boleh Apa yang dilakukan? tidak boleh dilakukan seorang satpam? Hmm, Ikatan bekerja dilarang melakukan bekerja pada saat jadwal tugas atau memanfaatkan orang lain untuk menggantikan tugas atau istirahat makan di luar tanpa sepengetahuan atasan. Dilarang tidur pada saat jadwal tugas terutama setiap malam. Tiga, merokok. Dilarang merokok baik tinggal atau persapam hingga tidak terlihat oleh nasabah. betul. 5. Menerima atau meminta imbalan. Dilarang menerima atau meminta Tips. telepon dalam situasi dan kondisi apapun. Kemudian 6. Bermain haki. Dilarang bermain game atau TikTok pada saat jadwal tugas. 7. Tidak produktif. Datang terlambat dan tidak aktif pelapor situasi bukan mengulur waktu istirahat, mengobrol, berkerumun, dan melakukan pekerjaan di luar tugas. Lanjut. 8. Membawa orang lain. Dilarang membawa orang lain yang pada saat jadwal tugas, keluarga, kerabat, teman, dan lain-lain. Oke, ya terima kasih Bang Marwanto ya. Nah, jadi itu rekan-rekan ya, apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita bertugas ya. Ini terutama saya Pak ya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan ini terus. Setiap pembinaan pasti yang bahas ini pasti diingatkan terus. Karena kami sidak di lapangan baik Danru maupun pihak BRI dan juga RO di lapangan masih kejadian ya. Kayak contoh lah siapa merokok. Rekan-rekan kalau sudah pakai baju dinas ya, sudah tugas shift pagi, shift sore, shift malam, sudah pakai baju sapam, ada logo PKSS, ada logo BRI, tahan dulu lah Pak. Ya, ini mentang-mentang dinas malam, ukernya ditutup, jago di dalam, rokok di banking hall, itu tidak boleh. Ya, itu ada itu kejadian di unit Lembak Prabu Muli Pak Bonde. Di shift malam sapamnya lepas baju, ya, naik ke lantai 2, HP miring, nah, udah ketahuan CCTV online. Nah, jadi rekan-rekan jangan
Jangan apa ya bahasa gitu, jangan polos nian Pak. CCTV ini pasti dicek oleh Kayunit, ya, pasti dicek oleh SPO, pasti diminta rekamannya setiap bulan, dikirim. Ya, tidak mungkin lah ada dicek, pastilah, ya. Jadi tolonglah, agalkan pada saat petugas ya, jangan rugi rekan-rekan. Itu temuannya definitif kemarin, ya, langsung SP2, ya, sekali lagi selesai Pak. Ya, nah maka dari itu, apalagi kita yang PGS, nah kami menyayangkan ini malah pelakunya gitu, ya. Tolong itu jadi perhatian, jangan dilakukan. Mau shift pagi, sore, malam, sudah pakai baju dinas, sudah jangan rokok, ya. Itu Pak ya. Nah, kita standby-nya di luar atau di dalam, jangan. Karena kita tugas tadi dibayar bukan untuk rokok. Nah, ya. Iya ya Pak Bener. Itu ya teman-teman ya. Mm-mm. Nanti biar soalnya kami itu butuh satu kandidat itu kan nanti saya Mas Philip saya yang beberapa itu nanti kami lihat dari penampilannya. Jadi kalau memang sana pernah ada hubungi, kami tahu ada tampil dari beberapa itu nanti dihubungi Mas Alda juga untuk yang baru ya. Oh, Tugas. iya iya. Siap, Pak Bener. Ya, jadi oke ya, terima kasih banyak Pak Bener. Kemudian kita lanjut ya, itu masalah rokok. Kemudian masalah tidur juga pada saat penjagaan lah. Ya ini berulang kali kita Pak. Kalau kita pada saat jaga ketiduran, tidak masalah. Ketiduran nih ya, antuk, mati ketiduran. Tak tertahan lagi ketiduran. Ya, itu yang namanya manusiawi. Tapi kalau pas sepatu, pas baju, apa, ada matrasnya, kan, ada bantal guling, ada kopi, niat-niat namanya itu Pak, ya. Masuk kami jangan sampai temuan itu justru yang ditemukannya oleh pihak BRI. Kalau pihak kami pasti kami arahkan, Pak ini sekedar push up, ya. Tolong Pak, jangan diulangi lagi. Itu kalau kami. Nah, kalau yang BRI yang nemukan Citonya itu, iya Pak ya. Jadi itu maksud kami baik, tujuan kami baik, mengingatkan untuk kebaikan rekan-rekan, ya, itu pada saat penjagaan. Kemudian pada saat standby di luar, ya, standby lah di dekat galeri ATM. Pak, uker kami panas, gak ada kanopi. Ya sudah, boleh, ya. Duduknya di banking hall dalam artian pintunya dibuka, tapi ngadep ke depan. Jangan rolling door lah rapat tiga lo. Aku tuh dekat pintu, Pak, tapi rapatnya, iya, mana tak kelihatan. Pintu kaca juga tidak dibuka kan? Benar nggak? Logikanya janganlah cek itu. Sampai kita di dalamnya, ya. Masih ada gitu toleransi masih ada. Ya, nah tapi kalau kita lah memang lagi di dalam rolling door yang rapat, ya, rolling door rapat alasan kanopi tidak kami terima. Memang ini standby di dalam ini bukan standby di luar pada saat penjagaan libur, ya, atau penjagaan sore misalnya ya, atau hari libur Sabtu Minggu, ya kayak contoh time 5 ya. Nah, kan panas itu ya. Masih ada kan buka pintu kan? Tidak masalah. Ya, kita tahu memang kondisinya panas. Tapi begitu BRI lewat, kami lewat, kami lihat kan, oh ada satpamnya dekat pintu. Walaupun terbuka pintunya kan, terlihat, oh ada satpamnya. Nah, jadi kita main feeling check itu baiklah, ya. Jangan pintu memang terbuka ya, tapi satpamnya di meja CS atau di teller, oh jauh nian Pak, ya, janganlah, ya, jangan. Jadi rekan sudah tahu pada saat libur, pada saat penjagaan Sabtu Minggu, terus pada saat shift sore ya, sampai malam kita memang diminta siaganya di luar, harus terlihat ya. Karena pihak BRI pun pasti Pak. Mereka udah melek, udah pasti terjun. Uker-uker yang terjauh kayak contoh di Linggau kemarin di unit cecar ya. Unit cecar tuh unit Arapali di pedalaman. Lagi didatangi.
unit cecar ya, terus sama unit cinta kasih ya, tuh Harap Pondopo pedalaman ya. Jadi kita jangan berpikir kayak aku misalnya di Sungai Liat misalnya di unit Payung misalnya ujung ya, aku pasti tidak terpantau ya, aman lah. CCTV bisa kan ya. Sidak online Danru kan sekarang sering banyak ya, Danru online-nya sidak kan, sampai video call kan. Nah, itu kalau rekan lambat respon, Pak Danru bisa membuat laporan dia ke Google Form, ke laporan ke kantor pusat, dia melaporkan, petugas tidak bisa dihubungi. Nah, kalau sudah keterangannya itu, ya pilihannya entah balik, entah tidur, entah apa. Kan? Jadi prediksinya macam-macam. Yang maksud kita kalau Danru sidak secara online, angkatlah respon. Ya, foto kirim sesuai yang beliau instruksikan. Ya, selanjutnya masalah handphone, ya bermain game, TikTok pada saat jadwal tugas. Nah itu berulang kali kita ingatkan, jangan lakukan. Ya, handphone penggunaannya untuk laporan situasi jaga, untuk kita koordinasi. Anggaplah itu HT lah ya, ma kita sebutnya handphone kan. Nah, gunakan seperlunya. Ada info di grup, udah buka, lihat kan. Ya, ini. Nah, sabar Rami, simpan dulu, Pak. Ya simpan dulu, ya pasang raih, senyum lah ya, kan pandai lah kita nih berakting ya. Wah itu sama, simpan dulu lagi bu ya, jangan nampaknya game kan, Pak tolong pakai dulu epic. Iya ya, jadi itu rekan janganlah ya, yang rugi rekan lah, serius ya. Ini saya mengingatkan dari hati-hati ya Pak ya, ya dari hati-hati karena ini sering temuan ya, sidak para pejabat yang mereka temukan itu, Pak Sapam kamu masih main HP. Pak, kayak mana Sapam kamu ada yang di luar, ya. Nah kalau kita dengar ya lah 3 kali ya, 3 kali jawabannya pertanyaan itu terus, apa dak? Kita lagi ngambil tindakan tegas, ya. RO terutama Pinca ya, Pak Gatot, Pak Pinca. Kalau Pinca udah nyatakan udah nggak usah dipakai lagi. Nah, udah, kok mana Pak? Ya, jadi berhati-hatilah dalam bertugas, lihat situasi, ya. Kalau memang ya kita tuh punya feeling ya, oh ini aman ya, aman ya, tidak masalah. Oh ini tidak aman, jangan. Pasti ya, aku yakin rekan-rekan naluri sebagai anggota di lapangan tahu mana yang tidak aman, mana yang tidak aman, ya. Nah, jangan dilakukan. Kalau dapat info di grup, oh banyak patroli sidak, oh standby lah, ya. Terus kalaupun memang ini hari libur, Sabtu Minggu udah ada info nih, udah ada info di grup ya. Kacek patroli, Anyep misalnya ada informasi dari Dandu, dari aku misalnya ya, atau dari yang lain-lain tidak ada info. Tetaplah standby, pasti ada yang main, pasti kunjungan. Apalagi ini awal tahun, wah, sasaran empuknya. Yang pertama PKWT banyak yang habis kan, ya definitif Sopmop ya. PKWT mereka tuh banyak berakhir ya, pasti dia bergerilya ya, kunjungan keluar. Ya, itu yang kita bahas baru BRI ya, belum yang MRI-nya, belum yang tim-tim SQI-nya yang contoh di Linggau, Sapang kita main HP dipoto dari jauh, ya. Terus yang di Sriwijaya kemarin ya, unit booster ya, Kak Padli ya, nah dipoto dari jauh, yang megang handphone, ya, nah itu, ya kan jadi pelajaran yang sampai justru kita malah jadi contoh, jadi temuan. Kemudian terkait datang terlambat, tidak aktif melaporkan situasi jaga, kemudian mengulur waktu istirahat, mengobrol, kerumun, melakukan pekerjaan di luar tugasnya. Sama ini, makan di luar tanpa sepengetahuan atasan. Kalau lagi lembur enak, lah. Kita bisa izin yang kayak ini, ya.
Nah, kalau udah ada aktivitas lembur, oh jangan Pak, kamu tinggal ke kantor. Walaupun kita beli nasi 10 menit, deket Pak 10 menit sana. Oh jangan Pak. Buktinya contoh kemarin di unit 50 ready pada saat jago. Ternyata Pinca datang. Dia baru balik beli nasi. Enteng. Habis ya Pak marah. Pak Gatot. Ready. Unit 50. Ya, aku pun alasan kita. Tak bakal diterima. Oh dengar Pak beli nasi itu. Bang Sano. Deket Pak. Masih terlihat Pak kantor. Tidak diterima Pak. Alasan kita. Ya, nah usahakan pada saat kita jaga Sabtu Minggu minta tolonglah keluarga atau kita bawa dari rumah ya atau kalau kan ada aplikasi pesan online atau nitip kang parkir yang lemak nih kan ada kang parkir nih di unit tolonglah kak belikan nasi nitip ya galak mereka nolong gitu kami tidak boleh tinggal ke kantor ya enak lagi itu ntar yang punya keluarga kan diantar ke so sweet nih kamu pak ya diantar di uang rumah nah ya nah ya makan ya ya jadi tolong jangan lakukan ini kuingatkan ini untuk kebaikan rekan-rekan kalau aku tidak mengingatkan sengaja nyoba berarti pak logikanya ya kalau aku tidak ngomong nih tidak nyampaikan biarlah Pak Astari tidak tahu misalkan atau Pak Wozi atau Rivaldo biarlah tidak salah kasih tahu biarlah dia tenggelam tenggelamnya itu jahat aku Pak ini aku sampaikan biar rekan tahu ya kemudian eh ini ya selanjutnya masalah judi online. Nah, judi online ini lah merambah ke PGS juga berlaku. Jadi kita bukan hanya definitif submob, kata rekan-rekan yang dikontrak B ya berlaku peraturan itu enggak. Ternyata di kita PGS pun nantinya akan dilakukan pengecekan oleh tim audit internal Kanwil, Kanin. Ya terkait transaksi kita yang bisa saja sering main judi online ya dan sebagainya. Ya tolong jangan Pak. Ya tolong hentikanlah. Banyak contoh senior kita banyak yang tumbang gara-gara itu. Padahal transaksi mereka cuma 40.000 ada. Ada yang main tak slot cuma 100.000. Tidak seberapa tapi dia terbukti melanggar aturan. Dan pihak BRI kami tidak mau pakai lagi Pak. Nah itu fakta di lapangan tuh seperti itu Pak banyak. Jadi jangan Pak. Ya, aku cuma PGS Pak aman main slot bank judi online bang. Siapa tahu ini bisa 1.000 jadi 10 juta ya dak, Pak Ivan ya. Nah, kalau rekan-rekan memang apa ya? Ya aku tidak ngerti juga ya, aku belum pernah main itu ya. Maksud aku, ya janganlah, jangan Pak. Bahaya itu Pak. Ya, jangan Pak ya. Itu judi online tolong hindari. Kemudian lagi nih. Oke, cukup ya. Masalah ini apa yang tidak boleh dilakukan? Apa ada diingin tanyakan rekan-rekan? Sudah paham semua, Pak ya? Paham ya? Ini mudah Siap. tapi sulit untuk dilaksanakan. Mudah memang, mudah, gampang. Tapi ya fakta di lapangan banyak. Ya, hati-hati. Ya, jadi itu rekan-rekan kita break dulu ya. Ini jam berapa? Setengah tiga. Minta waktu istirahat 5 menit. Bentar lagi kita selesai. Minumlah dulu. Ya, biar nggak ngantuk. Minumlah dulu. Ntar ya rekan-rekan ya, yang online ya. Bentar lagi Zoom kita selesaikan. Kita bahas ini terakhir ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, untuk rekan-rekan yang online, ya, tolong bacakan
standar sapam grooming ini, Pak. Mungkin Pak Rio Tommy silakan dibacakan, Pak Rio. Mic-nya dihidupkan dulu, Pak Tommy, Rio. Sapam Grooming Smart. Ya. Grooming, model rambut, wajah, dan office look. Tidak berkumis, tidak berjenggot, dan tidak berjambang. Bisa minta tolong dihidupkan, enggak? Ini kabel ini, colok ada situ. Ya, lanjut Bang Rio. Satpam pria, sapam pria panjang rambut tidak melebihi kera baju. Tidak menutup mata dan telinga. Sapam wanita, panjang rambut tidak menyentuh bahu. Make up natural dan tidak mencolok bagi sapam wanita. Rambut tidak diwarnai. Menggunakan pakaian dinas harian dalam kurung VDH dengan atasan berwarna krim dan bawahan coklat dengan atribut lengkap. Menggunakan KTTVD atau ID card terbaca. Tidak terbalik, tidak ter, tidak dijepit di saku dada sebelah kiri. Topi Satpam, Fill the Cup atau Fed dengan emblem Satpam. Warna coklat tua dengan list atau garis sesuai kualifikasi, putih GV atau pelaksana, kuning GM atau supervisor, merah GU atau manajer. Tali kur sejari. Baju berdiri terdapat monogram sapam berbentuk bulat dengan warna dasar sesuai kualifikasi DIK dan gambar warna hitam. Tidak kewenangan sapam. Tanda lokasi. Badji pengguna atau BUGV. Nama dan nomor registrasi sapam. Pita tulisan sapam. Tanda kesatuan pembina dalam kurung folder. Membawa pentungan dan borgol. Menggunakan sepatu hitam dan bersih. Menggunakan topi untuk sapam luar. Maksimal menggunakan 2 aksesoris untuk sapam pria, cincin dan jam tangan. Dan maksimal 4 aksesoris bagi sapam wanita. Di luar kacamata, warna dan bentuk aksesoris wajar dan tidak mencolok. Siap, Sudanan? Oke, ya, baik. Terima kasih ya. Nggak tampil pula situ. Oke, ya. Jadi ini tadi ketentuan grooming ya, rekan-rekan ya, yang harus jadi perhatian kita adalah masalah kumis, ya, kemudian jenggot, jambang itu dicukur habis, ya. Nah, jadi maksudnya setiap hari rekan-rekan, kalau memang kumis jenggot kita tuh cepat panjang, wajiblah punya sendiri ya. Pada saat tugas tuh wajib bawalah cukuran sendiri, beli ya. Cek dulu sebelum kita serah terima, cek. Kita ke toilet dulu, ke toilet, pakai minyak rambut, cukuran. Ya, walaupun tipis ya, kumis kita masih tipis nih, baru 2 hari cukup. Lebih amannya adalah cukur lah, Pak. Ya, cukur, Bel. Kayak gitu nyari aman. Ya, apalagi waktu serah terima tuh, ya, mau ngomong sampai kantor pusat dulu. Harus dilihat ya, beli nih ya. Masalah kumis jenggot. Ya, jadi hati-hati waktu serah terima, perhatikan kumis jenggot cukur habis. Kemudian rambut juga, rambut ya walaupun rekan-rekan serah terima pakai topi, ya jangan nanti pada saat serah terima pakai topi ya tidak kelihatan ya. Pada saat di lapangan dikunjungi ternyata panjangnya rambutnya. Nah, ke depan kita akan lakukan razia rambut. Ya, bisa kami langsung bawa ukuran. Kayak model apa kan? Rambutnya, nak potong sendiri apa dipotongi? Ya, kalau kalau dipotongi ya gratis ya, tapi sesuai model kami ya. Nah, kalau potong sendiri ya pusat dulu.
ya, pada nanti potong. Pilihan kan lah, yaitu masalah rambut ya. Ini jadi perhatian juga, Pak. Selanjutnya itu ID card ya wajib kita punya, jangan terbalik. Kemudian topi tadi sudah kita bahas, wajib punya pentungan, borgol, sepatu ya. Sebelum tugas lap lah, lap ya. Kalau ada semir semir. Kemudian menggunakan topi untuk sapam luar. Nah ini ya rekan-rekan ketika berada di luar pada saat penjagaan, topinya pakai Pak. Ya topi. Entah itu aktivitas rekan-rekan mengatur ya pengaturan lalin ya atau standby penjagaan di luar pakailah topi ya kalau Sabtu Minggu kan pakai baju PDL gitu pakailah topi PDL ya kalau jaga sore pakailah topi pednya Pak unit balik bos balik gaganian Pak berwibawa kan pakai itu atau lalu lintas kan enak Pak lihat nih rasa kita juga sapam BI sapam Mandiri yang bank-bank yang lain ya yang pakai atribut lengkap atau satpam ini depan Merdeka ya PGN Gas Tenggara Pertamina wow. Itu BUMN juga Pak jadi kita patut bangga kita tugas nih di BUMN kalau ketentuan yang dibuat oleh kantor pusat sudah bagus tidak kita jalankan tidak bagus Pak ya kantor pusat sudah buat aturan kita tinggal menjalankannya udah laksanakan eksekusi hujan ya Pak Pak nambah waktu kita ya balik aja Oke ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian, wow, bawa mobil ya, ngerinya. Oh. Nah, oke, lanjut ya. Selanjutnya ini masalah sikap. Nah, silakan rekan-rekan yang di kantor PKSS minta tolong bacakan Aidil lah, Aidil Akbar. Silakan bacakan, Mbak. Masalah sikap. Sikap apa luar sikap siaga di area parkir halaman gedung area gedung atau pos tapam tidak tersedia. Tapam luar membantu mengerahkan pertama parkir. Tapam luar menggunakan pintu mobil apabila situasi memungkinkan. Tapam luar melakukan kegiatan produktif yang berhubung dengan kebutuhan transaksi nasabah, tidak mengobrol, tidak bermain, tapi tidak merokok, tidak membaca koran dan lain-lain. Tapang luar memberikan respon cepat dan tanggap terhadap pertanyaan pada kebutuhan nasabah. Tapang luar mengawasi situasi galeri ATM terhadap hal-hal yang Tutup ya, sorry. yang curigakan. Tapang dalam berdiri siaga di area pintu masuk banking hal, area banking hal lainnya. Tapang dalam membantu membukakan pintu banking hal bila memungkinkan. Tapang dalam melakukan kegiatan produktif yang berhubung dengan kebutuhan transaksi nasabah. Tidak mengobrol, bermain HP, merokok, membaca koran, inisiatif membantu nasabah yang kebingungan dan lain-lain. Tapang dalam memberikan respon cepat dan tanggap kepada pertanyaan kebutuhan nasabah. Tapang dalam mengidentifikasi nasabah untuk menggunakan AirDrop apabila kondisi memungkinkan. Oke, terima kasih Bang Akbar ya. Nah, jadi ini sudah dijelaskan ya terkait sapam luar dan sapam dalam. Ya, jadi kalau sapam luar itu aktivitas kita yang berada di luar ya, terutama pada saat hari libur, Sabtu Minggu, ya libur panjang, tanggal merah, ya, atau pada saat shift sore, ya, itu banyak aktivitas kita di luar. Ya, inilah kegiatan yang mengarahkan parkir ya. Nah, beruntungan kita unit kerja kita yang ada tentang parkir, jadi sudah mengurangi tugas kita, ya. Nah, harapan kita ya jangan sampai karena merasa ada tukang parkir, ada lagi sampai di luar. Ya tetap masih ada pimpinan kita yang datang, bincang, ya.
dan pihak ONS, Kanwil, tamu dari kantor pusat dan sebagainya. Itu pasti pasti kita yang ambil alih, tidak mungkin tukang parkir yang nganternya kan, ya. Nah, itu tuh kalau sudah berhenti mobil Innova, ya, Innova Zenix, ya, terus mobil mobil sedan tuh lah jarang sekarang. Mobil listrik pasti yang kadang dipakai pimpinan. Mobil listrik, mobil Innova Zenix, Reborn ya masih. Kalau dia berhenti depan unit lama, nggak keluar-keluar, dah. A1, was-was lah kamu, ya. Berarti lagi dipantau, ya. Yo, gerak-gerik gitu lah, kayak patroli, cek, kontrol kan. Ya, kalau memang dia nak keluar, pintu itu buka ke kita tak tahu pak. Kita ini uang kantor pusat, ya. Nah, kalau memang itu uang kantor pusat, hoki gitu kan. Wah, namanya anak satpam ini. Siapa namanya? Kan? Bercerita kan dengan SPO, kan? Bercerita dengan Amor, ya. Bercerita dengan itu, tolonglah, bantulah si Anu itu, ya. Ini bisa jadi Pak yang cari. Ya, itu hoki namanya. Cuma jarang yang hoki-hoki itu, ya. Iya, ya. Nah, giliran yang jelek, juga lah sapu gitu main HP kan, ya. Tak semboy dua, rotokannya itu, ya. Nah, itu yang harus kita hindari, ya. Jadi, misalkan peka dengan kondisi lingkungan, ya. Jangan mobil itu tak lah kau, serah lah kau. Pokoknya aku duduk sini kan jago di luar. Ini kan tidak patroli, tidak apa kan, tidak cari kesibukan. Lah salah pula dianggapnya sapam tidak sigap. Duduk baik kali kan. Oh ini kan. Aduh ya. Ya, jadi itu. Selanjutnya sapam dalam ya mengawasi sapam dalam berdiri siaga dekat pintu banking hall itu pasti. Ya, kemudian sapam membukakan pintu, sapam memberikan respon cepat dan tanggap terhadap kebutuhan nasabah. Nah, terkait sapam dalam, Pak, ini yang perlu kami tegaskan. Yang pertama, kita boleh edukasi nasabah dengan menggunakan handphone. Misalnya nasabah minta buka ke Brimo ya. Nah, usaha ke Pak kita mandu ya. Ngarahkan, Bu, pilih menu ini. Bu, silakan diisi data juga. Misalnya kan, Bu, silakan Ibu input data dirinya misalnya kan. Jangan kita galau, Pak, yang menyelesaikan. Sini Bu, apa ya? Itu kalau yang ngaweknya ya. Nah, itu temuan. Alah, kita dianggap over service. Ya, kecuali nasabah itu yang minta Karena kan tolong. ini ada penilaian. Ya, kecuali nasabahnya yang minta tolong, Pak. Minta tolong, Pak. Mata aku tidak kelihatan, aku tidak bisa input, aku tidak ngerti. Oke lah ya, kita bisa nilai ya kalau dia nasabahnya mungkin sudah berumur ya, bapak-bapak atau ibu-ibu ya, biasa bapak-bapak ibu-ibu tak apa. Tapi dengan catatan kita izin dulu. Bu, saya izin Bu ya. Takutnya miskomunikasi atau apa kan. Kita izin dulu, kami izin Bu ya. Pegang handphonenya. Oke Pak, tak apa-apa lagi lah. Baru gas ke. Izin dulu. Intinya izin dulu. Jangan, ini Bu, isi kalau ya Bu ya. Ibu tenang be, aman lah. Taunya email kita udah masuk ke. Kacau kamu. Ubah password dari situ kan dari email lah. Nah, emailnya masuk ke HP gitu. Jangan. Ya, itu modus kejahatan banyak yang jadi. Ya, jadi pentingnya mengisi data pribadi yang terkait pendaftaran BRIMO, edukasi nasabah, apapun itu yang terkait dengan kita megang handphonenya. Kalau tidak ada izin, jangan. Di kasusnya kita, Pak. Ya, kasusnya kena gitu. Ya, jadi izin dulu atau memang nasabahnya minta bantuan, oke lah. Ya, kita bisa ngasih jawaban. Kalau ditanya oleh supervisor atau oleh AMOL melalui CCTV, ketahuan kan? Dan 2 hari yang akan datang ya, ditanya, nah ini siapa mengapa megang HP nasabah? Tadinya kan, kalau kita ada jawabannya, memang kami konfirmasi dulu Pak, kami sudah izin, ya memang yang bersangkutan itu bantuan yang kami bantu Pak.
kan? Ya, selama nasabah yang tidak melapor, berarti aman. Nah, kalau nasabah yang melapor, berarti ada hal yang aneh-aneh terjadi kan? Entah setelah bantu minta duit ya, minta imbalan ya. Itu juga jangan. Janganlah. Ya, duit tidak seberapa Pak. Ya, jangan. Ya, bantulah nasabah yang ikhlas, bantu. Ya, itu. Paham ya rekan-rekan ya? Ya, dikit lagi. Lanjut. Fajri Alam monitor. Siap, siap. Pak Fajri, tolong bacakan standar layanan Sapam yang mudah dan akurat ini Pak Fajri. Silakan bacakan Pak Fajri. Satpam memberikan kemudahan kepada nasabah yang hendak bertransaksi, mengarahkan dengan tepat dan tidak membuat nasabah kesulitan. Oke. Satpam memberikan informasi dokumen persyaratan transaksi nasabah di awal sebelum ke CS atau teller, Mm-mm. atau menjelaskan alternatif transaksi nasabah menggunakan e-channel atau e-banking sehingga nasabah dapat lebih mudah bertransaksi tanpa harus antri ke bank. Nah, Satpam dapat membantu nasabah melakukan pengisian form dengan benar apabila diperlukan. mm-mm. Satpam memandu nasabah menggunakan e-channel atau e-banking BRI sesuai kebutuhan transaksi apabila kondisi memungkinkan. Ya, terakhir. Akurat. Ah, Satpam menjelaskan atau menjawab pertanyaan nasabah dengan tepat. ya. Satpam menawarkan atau memastikan nasabah bisa menggunakan transaksi yang dibutuhkan. Mm-mm. Satpam mengarahkan nasabah dengan tepat sesuai kebutuhan transaksinya ke teller atau CS. Ya. Satpam menginformasikan dokumen persyaratan transaksi nasabah di awal dengan tepat. Satpam menjelaskan kondisi atau situasi kantor bank dengan tepat. Oke, ya, baik. Terima kasih ya Pak Fajri ya sudah membacakan. Nah, jadi rekan-rekan di sini ya yang terkait jadi perhatian kita. Yang pertama adalah mengarahkan nasabah dengan tepat dan tidak membuat nasabah kesulitan. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Kalau memang transaksi nasabah ini di bawah 10 juta misalnya, dan nasabah itu punya kartu debit, punya Brimo, oke lah, kita bantu arahkan ke galeri ya, atau ke e-channel, ke ATM ya. Nah, kalau nasabah yang tidak bersedia, ya tugas kita jangan kita paksa juga. Kita mending konfirmasi dulu ke supervisor. Bu, itu tadi di depan saya sudah mengarahkan mengedukasi nasabahnya. Dia punya Brimo, dia punya kartu ATM, sudah kita arahkan untuk transaksi di e-channel, tapi yang bersangkutan menolak. Tetap ingin setoran ke sini, Bu. Padahal transaksi dia cuma 4 juta misalnya kan. Kita sampaikan dengan supervisor, jangan kita tidak nyampe ke supervisor. Kita, "Yo, Bu, lajulah." Dengan dia menolak, "Aku udah alak di ATM. Aku nak ke situ, aku lebih asus situ," katanya kan, nunjuk teller ya. Kita tadi udah konfirmasi dulu dengan supervisor ya. Main langsung, "Be, lajulah, Bu." Lajulah. Ya kan? Nah, itu salah gitu. Kita suruh nasabah ya, "Bu, baik, tunggu dulu. Kami izin koordinasi dulu, Bu ya, dengan supervisor kami." Tetap temuin. "Pak, ini, sudah kami sampaikan. Ini sudah kita arahkan ke galeri ATM di channel." Dia menolak, Pak. Saya mohon, Pak, bantuannya. Nah, dengan tahunya supervisor kita laporan itu, dia jadi tahu. Ya, tidak lagi kesalahan kita, kan? Karena kita sudah mengedukasi. Dan supervisor tahu. Benar kita. Nah, kalau kita tadi main suruh, bela jula, Bu. Supervisor kan tidak tahu. Nah, itulah kadang supervisor yang ngamuk. "Nah, apa nasabah ini kau suruh ke depan?" Katanya kan. Atau pas jam layanan habis kita dipanggil ya. "Sini, di sidangnya. Mau baca lah layanan ini. Tahu banget tak lemak lah." Ya. Nah, jangan sampai kita terjadi case yang seperti itu. Cari amannya kita ya konfirmasi dulu dengan supervisor. Kita memberitahu kan, ini sudah kami edukasi, sudah kami ingatkan sesuai ketentuan kita. "Oh iya, benarnya supervisor. Ini sudah urusan ibu, kakek ibu yang
Ingatkan ya. Nah, habis tugas kita kan. Kita ngaguin nasabah yang lain. Jadi kita aman. Ya. Kalau kita tidak konfirmasi tadi, bisa jadi nasabahnya kesel, merasa ditolak, dibuat laporan Sabrina. Nah, itu yang sering terjadi. Kita lupa konfirmasi dengan supervisor. Padahal enak, supervisor kita masing-masing unit lah ada kan. Masing-masing unit itu ada supervisor. Enak. Itu yang bantu kita di lapangan kalau ada kendala. Kalau dulu udah ada supervisor, nak ke unit dulu. Tahu-tahu kayak unitnya lagi OTS. Nangis lah gitu. Ya, nak nolak mana? Tailernya nolak ternyata kan. CS-nya juga nolak. Ah, siapa yang salah siapa? Padahal memang ketentuannya benar kan, yang siapa sampaikan. Nah, jadi manfaat ke supervisor kita ada. Minta bantuan beliau. Dia nanti ke. Sudah, ini urusan ibu. Lagi ibu yang selesai ke. Paham maksudnya, Mbak ya? Paham ya, ngerti ya? Itu pada saat layanan pagi atau layanan di jam-jam genting, jam-jam setengah tiga, nak tutup jam kas ya. Itu jam setengah empat itu kan tiba-tiba ada nasabah apa aku nak store. Kalau udah lewat jamnya, sampaikan mohon maaf Bapak, jam operasional untuk layanan kas itu sudah tutup. Kalau waktunya atau ATM, Brimo, ya, siapa kita arahkan sini. Tapi lihat dulu transaksinya berapa. Oh, nyetor besar berapa untuk setoran ke mesin ATM sekarang, Pak? 50 bisa? Bisa 50. Di atas 50 ya yang kendala tuh, Pak ya. Ya. Nah, jadi kalau dia setor 30 juta ya, masih bisa lah. Tapi dengan catatan kita kawal. Dia kan nyetor duit banyak tuh. Orang kan nengok ke kanan, wah lapang, bebek ini banyaknya duitnya. Kalau tidak kita bantu, kita arahkan, malah lagi ada kejadian jambret lah dan sebagainya. Nah itu makanya kita minta di luar, ya. Pentingnya kita di luar tuh antisipasi itu. Ada jambret selesai deh. Tapi yakin kalau Pak Fauzi yang jago, habis. Ya, mau aneh-aneh. Ya Pak ya. Belum baik, beliau ini belum dapat momen ya. Kalau ada habis, tahu beliau. Ya, kita yang di Kora kemarin ya. Nah, itu jadi kenangan lah. Cerita dulu ya. Yang di Dwi Kora. Wong dalam dewe itu. No, no. Balik kandang ya. Nah, itu ya. Ada kawan kamu ya. Ya apalah. Oke, kita lanjut ya. Terus akurat menjelaskan menjawab pertanyaan nasabah dengan tepat, ya, menawarkan dan memastikan nasabah, mengarahkan nasabah sesuai kebutuhan, informasikan dokumen, menjelaskan situasi kantor. Situasi kantor sini maksudnya itu situasi antrian. Kalau kita sudah tahu ini jam lanak jam setengah tiga, yang antri masih banyak, tersisa 7 lagi. Nah, jangan kita kasih kesempatan. Itu main masuk-masuk kan juga. Nah, selesai hanya beda. Ya, jadi kita edukasi, Bapak Ibu, mohon maaf, antrian sekarang masih tersisa 7. Ya, untuk transaksi Bapak Ibu mungkin akan memakan waktu kurang lebih 10 menit, misalkan. Nah, 7 orang ini, Bu. Nah, ini pasti waktunya nggak pas. Ibu, Hah? Nggak apa-apa ya, kalau Ibu berkenan menunggu, silakan. Tapi yang jelas, Bu, informasi jam 3 layanan kita tutup. Ya. Besok berubah lagi. Nah, iya. Nah, itulah Pak gunanya kita tadi. Senjata kita arah ke supervisor. Bu, Ibu jangan salah tanggap. Ini tadi sudah kami arahkan. Dan dia bersedia menunggu, Bu. Ya kan, itu tugas dari kami sudah mengedukasi. Nah, ini untuk Ibu ketahui, Pak. Saya nasabah ini memang permintaannya dia ngotot, ibarat kata ya. Udah minimal supervisor sudah tahu, Pak. Jadi kita punya jawaban. Ya, ya. Penting itu kita informasikan supervisor. Jadi kita tahu. Ya, biar CS atau Taylor tidak bangun penjelek ke kita. Emang dari nasabahnya.
Nah, itulah memang ya. Ya, hatilah. Itulah cobaan kita di lapangan. Kalau pagi ya. Dan ini terakhir, Bang Maulana, silakan. Silakan. Tampil Sapa mampu mengedukasi menginformasikan kepada nasabah mengenai kondisi itu situasional untuk menjelaskan kondisi antrian itu Ya. dapat berperan aktif dalam mengurangi proses antrian situasional dapat berperan aktif dalam maksimalkan waktu nasabah saat Oh iya, tutup, sorry. ya dapat mengedukasikan nasabah Channel. dari nasabah tidak perlu lagi terhubung Mhm. memandu nasabah menggunakan channel banking dengan benar sesuai kebutuhan transaksi. Oke, ya. Ya, jadi ini terampil tadi sama pembahasannya masalah mengurai antrian. Jadi pandai-pandailah kita ngatur masalah antrian. Ya. Kalau kita masuk itu salah pula. Yang paling benar adalah kita sudah mengedukasi, kita sudah mengingatkan kalau nasabah yang masih tetap ngotot, jangan lupa kita konfirmasi ke supervisor. Nah, itu ya. Biar supervisor tahu. Kalau kita telan dewe, kita makan dewe, nah itu tadi. Nah, kita dianggap salah nih ya. Soalnya. Padahal nasabahnya kan yang minta kan. Jadi jadi main cantik itu saya itu lah. Tak pacak kita kondisi kan sudah ada supervisor. Nah, tolong Bu, tadi sudah kami arahkan Ibu jangan salah duga kaki Ibunya arahkan kami main masuk-masuk kami sudah mengedukasi dengan baik. Dengan memang permintaan dari nasabahnya. Paham ya? Tapi nyampe ke juga dengan supervisor yang lembut lah. Bagus, santai. Ya, ya. Acak-acak lah rekan ya. Ya, intinya itu. Pandai-pandailah kita mengelola kata, menyampaikan jangan sampai ada yang tersinggung, baik ke nasabah maupun ke supervisor kita pihak BRI. Ya, kalau kita nyampaikannya pelan, baik, mereka paham, pasti bantu kita. Oh ya sudah aman, kau lanjutlah lah ya, urusan ibu, urusan bapak ini. Ya sih, ya itu. Supervisor sudah ya, sudah nyambung ya. Tapi kalau kita nyampaikan tidak nyambung, marahnya gitu, ya. Jadi kok nih, nyampaikan apa? Nah, jadi pelan-pelan disampaikan. Oke, rekan-rekan, cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Rekan-rekan yang di online, ada yang ingin ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Siap, sudah jelas nah. Ya, Ya, ya. cukup. Jadi itulah rekan-rekan, ya. Pembinaan kita hari ini. Yang jelas kami berharap ya mudah-mudahan di tahun 2025 ini Pak rezeki menghampiri kita ya rezeki kita dikontrak ya. Yang jelas Amin. jangan patah semangat lah. Jangan patah semangat, harus positive thinking terus ya. Niatkan dalam hati mudah-mudahan tahun ini rezekinya aku ya. Tapi harus diiringi dengan kualitas kita ya. Dari segi aturan kita ikuti, yang lain-lain kita ikuti ya. Saudara udah, jangan aneh-aneh lah mas gitu. Kuncinya itu jangan aneh-aneh. Ya, dengan koordinasi dengan RO dengan Danru, wah itu jaga dengan baik. Nah, pesan apa itu? Danru, karena pasti permintaan apa-apa pasti konfirmasi ke RO, pasti konfirmasi ke Danru. Ya, jadi itu ya rekan-rekan ya. Cukup? Sudah ada yang ingin dibahas? Oke, ya. Itu saja. Terima kasih untuk rekan-rekan online ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Itu saja karena Zoom mau dipakai. Ya, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi